Baca nomor 5 Rasyika. Seperti wiladah ilqaul mudghah. Kadangkala wanita itu keguguran. Yulqil mudghah. Mudghah ini bayi itu sebelum menjadi, dia akan sikit-sikit. Pertama mudghah dulu, daging kecil. Kadangkala belum sempurna sudah keguguran, Walaupun keguguran itu dia tetap wajib mandi. Wal alaqah, sebelum mudghah, masih di dalam minggu-minggu kelima itu masih mudghah, dia tetap wajib mandi. Yang mana alaqah dan mudghah itu Nurs bilang ini kalau tetap di perut akan jadi manusia. Itu namanya alaqah dan mudghah yang mewajibkan mandi. As-sadis al-maut. Yang keenam adalah mati. Mati ini bukan yang wajib orang yang mati. 5 sebelumnya yang wajib adalah orang yang mengalami hal itu. Orang yang keluar mani wajib mandi. Orang yang berhubungan suami istri wajib mandi. Orang yang putus haidnya wajib. Yang bernifas wajib. Yang wiladah wajib. Yang mati. Maksudnya yang hidup wajib memandikan, bukan yang mati wajib mandi. Karena itu kalau ada orang mati wali, dia mandi sendiri. Karomah dari dia. Wali, dia wali, macam mana? Dia wali mandi sendiri, tetap tak boleh. Karena yang wajib bukan Anda, akan tetapi orang lain. Seorang yang meninggal wajib dimandikan, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ai mautul muslim alladzi laisa bisyahid. Yang wajib itu adalah kematian seorang muslim, yang orang muslim itu bukan orang yang syahid. Makna syahid ini adalah orang yang meninggal dalam peperangan melawan orang kafir. Itu adalah syahid. Walau sikton lam tadhhar fihi amaratul hayat. Walaupun sikton ini bayi yang sudah 6 bulan atau 5 bulan sudah tampak, terus dia mati, tapi lam tadhhar fihi amaratul hayat. Ketika lahir, kan bayi biasanya ketika lahir menangis. Ini tidak. Lahir langsung meninggal. Lam tadhhar fihi amaratul hayat. In balagha arba'atu asyhur. Kalau dia itu sudah sampai 4 bulan. Kalau sudah sampai 4 bulan, maka bayi itu wajib dimandikan. Walaupun meninggal, walaupun lahirnya dalam keadaan meninggal. Jadi meninggal ketika di perut. Dikeluarkan sudah meninggal. Kadangkala keluar dulu baru meninggal. Oke? Furudul ghusli. Iya sih. Kalau seumpamanya bila-bila nifas itu tak harus direct. Paham Anda? Tak harus direct. Bila-bila nifas itu datang 1 minggu setelah melahirkan. Hah? Ada? Karena nifas itu, definisi nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan dan sebelum 15 hari. Jadi sebelum 15 hari setelah melahirkan, itu nifas. Karena ada beberapa case nifas itu keluar 10 hari setelah melahirkan, baru keluar darah. Apa darah ini? Dibilang oleh fuqaha adalah nifas. Oh Habib, saya punya ini direct Habib. Setelah melahirkan direct nifas ya, ketika itu mandinya setelah nifas. Kalau tak direct, 2 hari setelah melahirkan baru nifas. 2 hari ini Anda masa tak sholat,
Tapi keluar nifas, apakah Anda tahu 2 hari lagi akan nifas? Kalau Anda tahu, Anda bomoh berarti. Anda tak tahu kan? Maknanya ketika tidak ada, oh sudah dekat waktu sholat, dan sempat sudah habis, saya harus mandi. Tapi saya tak boleh mandi, tayamum. Saya tak boleh tayamum. Sholat dihormati waktu, nanti dikotok. Nanti dikotok. Tapi sholat harus. Sholat harus selama Anda suci dan tidak ada nifas, dan tidak ada nifas. Ayo. Furudul ghusl ada 2. Maknanya rukun furud dan rukun itu sama. Di dalam fikih Syafi'i, fardun wa ruknun maknanya sama. Maknanya apa saja rukun-rukun mandi? Rukun-rukun mandi ada 2. Rukun mandi ada 2. Yang pertama adalah niat. Rukun mandi hanya 2. Mudah. Niat dan meratakan semua air ke tubuh. Oh, jadi pakai sampo bukan furudul ghusl. Anda tidak pakai sampo pun juga dikatakan Anda mandi. Tak pakai sabun Habib sama. Cuma Indonesia jagatnya ini mandinya bebek atau bebek. Dah, itik. Ini mandinya itik. Mandi kerbau alamak lebih dahsyat. Maknanya mandi tak pakai apa-apa, mandi tak pakai apa-apa. Karena furudul mandi itu cuma 2. Niat mandi wajib dan air itu sampai ke seluruh tubuh, cukup. Pokoknya air harus sampai ke seluruh tubuh, itu yang nomor 1. Oke, baca nomor 7 bawah. Tasika. Macam mana kaan? Kaan itu adalah misal. Contohnya dia itu berniat nawaitu fardhul ghusli lillahi ta'ala langsung. Au raf'al hadasil akbar, au raf'al hadas, au ghuslal wajib, awil ghuslal mafrud, au istibahatas sholat. Semua itu adalah niat-niat untuk mandi. Wa ta'mimul badani bil ma'. Mengumumkan, maksudnya membuat semua badan itu dengan air, Nomor 8 baca. Air. Lihat, isti'abu jami'ihi, air mencakup air itu dia buat ke semua tubuhnya. Basyaron. Basyar ini maksudnya semua basyarnya, semua kulitnya. Zufran nih, kukunya. Sya'ran, rambutnya. Zahiran wa batinan, yang dalam dan yang. Habib di wudu ada yang takyah batinan apa? Janggut. Satunya nih apa namanya ini? Jambang, janggut dan jambang yang tebal. Janggut dan jambang yang tebal. Takyah untuk di dalam, cukup luarnya. Janggut dan jambang yang tebal di wudu pun di gusul pun wajib. Dalamnya wajib basuh juga. Wa in kasufas syar, walaupun bulunya rambutnya itu tebal. Wa ma dhahara min anfin majdu', dan apa yang tampak daripada hidung yang majdu'. Anda pernah tengok hidung kalau dipotong macam mana? Seram. Benar seram. Seram sangat. Seram. Jadi kalau yang hidung ini dipotong, dalamnya juga wajib kena air. Majdu' ini maktu. Orang-orang fuqaha tak cakap maktu, cakapnya majdu'. Itu mungkin khusus untuk hidung. Hidung terpotong tidak dibilang maktu, tapi majdu'. Untuk hewan pun macam itu. Judi'a anfa. Maksudnya hidungnya dipotong. Wa mambati sya'rin zalat. Mambat jadi yang kita tengok ya. Ini kan ada tempat tumbuh rambut sampai sini. Orang kalau sudah tumbuh tua, ini sudah
hilang lagi, tetap kena basuh juga. Syukukun lam yakun laha ghaurun. Begitu pula syukuk, pecah-pecah yang tak ada ghaurnya. Alhamdulillah ya, Anda tak pernah tengok saya ketika masih di Hadramut. Sini saya itu pecah-pecah semua. Orang kuli-kuli, tak tahu, tengok orang-orang yang kerja di highway buat highway. Biasanya sininya pecah-pecah. Dulu sini saya pecah-pecah sampai keluar darah ketika di Hadramut, karena macam itu Hadramut. Pecah-pecah itu selama tidak dalam, dia wajib kena air sampai dalam-dalamnya. Berbeza kalau pecahnya itu sampai kena daging. Sekiranya kena air itu sakit, tak wajib kena. Belum pernah ya? Belum pernah air pecah-pecah macam ini. Alamak, kalau pernah Anda nak jalan pun sakit. Saya pernah berkali-kali karena memang di Hadramut itu panas sangat. Dan saya sering apa? Ulang alik, akof ubat macam itu. Akhirnya terus saya punya slipper sering hilang. Tak tahu ada yang nak ambil bekas saya mungkin. Slipper saya hilang. Saya mulai tidak banyak nak ambil bekas saya, slipper saya hilang, jadi saya sering tak pakai slipper. Bila-bila tak pakai slipper, jadi apa? Banyak pecah-pecah. Terus saya ke Jordan, dingin sangat, setelah panas sangat, dingin sangat juga sering pecah-pecah itu. Itu pecah-pecah itu juga wajib kena air. Kecuali jika pecah-pecahnya itu tidak sampai dalam. Kalau pecah-pecahnya itu sampai dalam, tak wajib karena akan menyiksa itu. Sakitnya kalau sudah pecah-pecah sampai dalam, gerak sedikit untuk jadi kecil sakit. Itu syukukun, pecah-pecah yang tidak ada di dalam syukuk itu ghaurun. Ghaur itu apa? Mendalam. Ya ghaur. Labatina anfin. Labatina anfin. Anfin ini kalau Anda masih punya hidung, Anda mandi tidak wajib di dalam hidung ini dimasukkan. Tapi kalau ini kepotong, wajib masuknya. Wa akdi sya'rin in aqada binafsihi. Begitu pula akdi sya'rin. Tak tahu ya, ini ada beberapa wanita itu macam rambutnya itu macam ini. Kerinting. Hah? Kerinting. Lah, kerinting gitu. Itu kan susah untuk masuk air. So, ada yang keribu, berbeza. Tahu keribu? Afro. Ini. Oh, afro. Apa itu? Afro. Orang cakapnya keribu. Itu kutunya banyak biasanya. Biasanya saya wallahu a'lam benar apa. Orang kawan-kawan cakap dengan saya macam tu. Saya nak tanya, benar gak? Tak tahu juga. Saya kena tanya. Bukan itu. Afrika memang dia elemi macam itu, natural macam tu. Keribu tu tak macam tu. Anda pergi ke salon, buat macam tu. Jadi buat macam ni. Kalau itu tak apa-apa. Bilang wa aqdi sya'rin in aqada bi nafsihi. Akad ini apa ya? Ikatan, itu namanya akad. Macam ini. Ini namanya akad. Karena itu pernikahan itu dibilang akad. Karena dia itu ikatan. Tak boleh lepas lagi. Kadangkala rambut ini terjadi semacam itu. Di Indonesia dibilang gimbal. Gimbal itu rambutnya macam alami seperti itu. Dan itu tidak boleh masuk air. Itu tak masuk air. Ada yang dibuat seperti itu, dia tak macam itu. Tapi tengok, alamak ini stylish nih, saya buat macam itu. Di Indonesia ada beberapa orang rambutnya biasa, tak ada orang Indonesia keribu, tak ada. Orang Malaysia pun tak ada yang keribu, memang rambutnya macam-macam ini semua. Betul apa enggak? Pernah tengok rambut keribu orang Malaysia? Tak ada. Memang orang Melayu macam itu rambutnya. Dia tengok orang, ini seramut nih. Ke salon buat rambutnya macam tuh. Membuat rambutnya tidak masuk
air, tidak boleh, harus masuk air. Begitu pula wanita. Wanita itu ada beberapa. Orang Melayu oke, orang Indonesia, orang Melayu biasanya dibuat apa ya? Orang Indonesia cakapnya kepang. Rambutnya itu panjang. Tapi dia ketika rambut panjang segini dia macam risih. Hah? Remas. Dia dibuat macam ini, macam kalau di film macam Tomb Raider, Angelina Jolie, Lara Croft. Apa itu namanya? Dia tak macam itu rambutnya, tapi dibuat macam itu. Itu tak boleh masuk air. Susah karena apa? Terikat-ikat banyak, rambutnya kan tebal. Diikat macam ini. Orang-orang Afrika diikat-ikat kecil-kecil macam ini. Serit, serit, serit macam itu. Apa? Jam jagung. Ada lagi cara di Hadramut. Ini tak tahu ya, ini saya dikasih tahu oleh kawan saya dari Amerika. Jadi ada macam kurma. Kurma, dia macam apa itu? Gel, macam pomade tapi dari kurma. Rambutnya orang Afrika kan sikit-sikit penat ya, macam ini. Akhirnya diberi kurma itu jadi macam keras. Jadi begini-begini pun tak apa namanya, tak bergerak. Itu tak boleh masuk air. Jangan tertawa, nanti Anda akan tengok permasalahan macam ini. Terutama Anda ini wanita. Bener apa tak? Anda ini wanita. Nanti tengok-tengok kawan-kawan buat macam itu. Ada kan? Laki-laki macam ada, rambutnya itu macam apa ya? Keras. Jadi sudah macam ini, 5 hari pun macam ini. Tak boleh bergerak. Iya apa tak teman? Wax. Ada macam itu, Suf. Itu tak boleh tak boleh kena air. Maknanya air pun masuk situ tak anti air. Tak boleh kan? Kalis air. Tak boleh tak boleh masuk. Nanti mungkin setelah kalau nak kita hilangkan mungkin pakai sampo apa baru boleh hilang. Itu tidak boleh untuk masuk air. Kalau nak mandi wajib harus dihilangkan itu. Ketika tengok orang-orang yang rambutnya sengaja dikeribu, sengaja di afro, saya bilang, "Alamak, ini dia berapa tahun tak mandi?" Wajib. Tak boleh buat macam itu. Anda nak pendekkan oke. Anda nak pendekkan rambut oke. Tapi Anda nak rubah style rambut itu yang banyak mengharamkan. Style rambut ini bukan setelah rambut begini saya nak rambut macam ini, bukan macam itu. Maksudnya rambut saya tak afro, saya buat afro. Rambut saya tak macam orang Afrika, saya buat macam orang Afrika. Itu yang tak boleh. Itu ada semacam taghyiru khalqillah. Orang Afrika nak macam kita nak macam orang Afrika. Lihat style macam mana. Tak boleh. Tapi kalau Anda nak rubah bentuk saja, tanya, oh saya sekarang macam ini, esok nak macam ini, nanti esok macam tak apa, itu cuma gaya-gaya saja. Tapi kalau Anda nak rubah apa? Mahiyah. Orang bilang apa? Bleaching. Orang-orang di Indonesia cakapnya bleaching. Rambutnya biasa dibuat macam lurus. Rebonding itu banyak yang mengharamkan. Banyak yang mengharamkan. Ada yang mengharamkan, ada yang tak. Di Indonesia keluar fatwa mengharamkan. Setahu saya rebonding itu karena ada semacam, karena rambut itu kan ada yang lurus. Memang dia diciptakan semacam itu. Ada yang memang dibuat semacam itu di salon. Mungkin esok saat zaman nak buat rebonding. Haram saat zaman tak boleh buat macam itu. Ada beberapa ulama cakap boleh.
Tapi jangan berbuat hal-hal yang ada kemungkinan haramnya. Tak ada reponimu sudah cantik, sudah handsome. Untuk apa buat macam ini? Buat yang haram-haram, nanti ada yang berbuat merah, hijau, apa itu. Intinya saya tak cakap pasal haram atau tak haram. Di dalam masalah ghusl ini, perhatian saya tertumpu terhadap apakah perbuatan ini boleh membuat air masuk apa tidak. Kalau air boleh masuk, oke. Kalau tak boleh masuk, tak oke. Wadah, tak boleh masuk, tak oke. So lihat, wa yajibu naqdud dhafair idza tawaqqafa wusulul ma' ila batiniha alaihi. Dan diwajibkan nakat ini melepas. Bukan itu. Nakat itu menghancurkan atau melepaskan dhafair. Dhafair itu macam Lara Croft itu, apa namanya? Macam ini. Rambutnya bila-bila dibuat macam macam ini apa? Apa? Tocang. Nah, biasanya budak-budak kecil dibuat macam itu oleh emak-emaknya. Karena itu simpel ya, itu simpel, tak macam rambut-rambut yang panjang. Kalau tadi buat macam itu mungkin boleh tersumbat apa. Lihat. Dan diwajibkan untuk melepas kocang tadi itu. Orang Indonesia cakapnya kepang. Mirip-mirip, pang-pangnya sama. Wajib melepas kepang atau kocang ini. Kalau tidak bisa masuk air ke dalam rambut dengan sebab kocang tadi ini. Setelah mandi, buat lagi kepang, buat lagi kocang, tak apa. Nanti kalau sudah mandi junub lagi, lepas lagi, buat lagi. Kalau nak buat afro pun tak apa. Nanti ketika junub, botak dulu itu asalnya, cukur. Nanti setelah itu buat afro pula lagi. Alamak. Subhanallah, rambut-rambut ini semakin lama semakin pelik, benar semakin pelik. Nanti ada yang saya pernah tengok hanya 3 saja, sini, ini, sini. Macam-macam. Ishtawilan taral ajab katanya guru saya dulu di Hadul di Indonesia. Ya Ali, ishtawilan taral ajab. Bilang hidup lama, Anda akan tengok banyak hal-hal yang aneh, yang pelik. Benar, ishtawilan taral ajab. Sekarang saja, taral ajab. Macam mana? Ada laki-laki lebih cantik daripada perempuan. Ada perempuan yang strong, laki-laki yang lembut sedikit. Macam-macam. Benar, macam-macam. Syurutul ghusl, ya. Syurutul ghusli ya syurutul wudu'i as-sabiqah. Syurutul ghusl ya syurutul wudu as-sabiqah. Adapun syarat ghusl itu adalah syarat-syarat wudu sama. Apa syarat wudu? Kita tengok. Ya, syurutul wudu. Syurutul wudu khamsata asyar. Syurutul wudu khamsata asyar ini dia semuanya adalah syurutul ghusl. Mudah kan? Sudah. Tak ya kita ulangi lagi, tapi semua syurut wudu yang sudah saya jelaskan adalah syurutul ghusl. Ayo sunanul ghusl. Baca. Sunanul ghusli kathiratun minha al-qiyam wal istiqbal al-qibla wal wudu wa tasmiyatu wa ta'aqqud ma'atifi wa talq wa tatlib wa tartib af'alihi bi an yaghsila kaffayhi thumma al-farj wa ma hawalihi thumma yatamadmada wa yastanshiqa thumma yatawadda thumma yata'ahhad al-ma'atifa thumma yufid al-ma'a 'ala ar-ra'si thumma 'ala ma aqbala min ash-shiq al-ayman thumma 'ala ma adbara minhu thumma 'ala ma aqbala min ash-shiq al-aysar thumma 'ala ma adbara minhu. Sunanul ghusl katsira. Adapun sunnah-sunnah ghusl ini katsira. Jiddan yani. Minha ini cuma diberi apa-apa yang masuk sunnah ghusl. Di antara sunnah-sunnah mandi adalah qiyam. Mandi berdiri, jangan mandi berbaring. Boleh tak mandi berbaring? Boleh. Hah? Boleh saja. Boleh kalau kita tengok, boleh mandi duduk. Boleh apa tak?
mandi loncat-loncat. Tak boleh. Mandi sunnahnya berdiri. Wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Wal wudu, maksudnya sebelum mandi dia wudu. Sebelum mandi dia wudu. Wudu sunnah mandi. Ada sunnah wudu. Ada wudu untuk sunnah sebelum mandi. Itu wudu. Wudu berbeza dengan wudu yang dipakai untuk bukan dalam mandi, untuk sholat. Niatnya saja yang berbeza, caranya sama. Tapi wudu ini adalah wudu sunnah untuk mandi. Maknanya wudu dulu baru mandi. Bukan wudu dulu baru sholli, dia masih janabah soalnya. Dia masih janabah. Wa tasmiyah, baca bismillah. Baca bismillah, jangan menyanyi. Banyak tak orang ditandas menyanyi? Wallah macam American Idol saja orang menyanyi. Alamak. Wa tasmiyah, wa ta'ahudul ma'atif. Ta'ahudul ma'atif. Cek ma'atif. Ma'atif ini orang-orang gemuk macam saya. Ya mesti gemuk saat zaman sama. Orang-orang gemuk itu kalau dia orang-orang biasa itu kalau ketika berdiri itu tak ada lipat-lipatnya. Ayo, lipat-lipat itu tak boleh kena air. Jadi ketika dia mandi, orang gemuk, khusus untuk orang gemuk, mandinya tengok lipatannya, buka, mandi, buka, mandi. Ini susunya dibuka, mandi, dibuka. Subhanallah. Orang alhamdulillah, alhamdulillah kita punya badan ini standar. Mungkin agak gemuk sedikit, tapi alhamdulillah. Anta kalau tengok orang-orang yang over, untuk berdiri pun susah. Benar, untuk berdiri pun susah. Ta'ahudul ma'atif dibilang kal ibid wal udunaini wa tabaqatil badan. Kal ibid ini macam apa? Ketiak. Maksudnya kalau kita begini terus, ketiak kita akan kena air. Udunain ini macam ini, dohir-dohirnya jangan dimasukkan macam sakit Anda macam itu. Dikit saja ini atas-atasnya saja. Wa tabaqatul badan ini lipatan-lipatan perut, lipatan perut. Itu sunnah, itu sunnah. Karena apa ya? Itu bukan wajib. Kita tengok lipatan-lipatan itu bukan suatu hal yang wajib, tapi suatu hal yang sunnah. Kenapa? Karena lipatan-lipatan itu tidak yakin tidak kena air, tapi ada possibility tidak kena air. Selama ada possibility bukan yakin, itu sunnah. Berbeza hal dengan kocang tadi itu. Kocang itu kalau Anda yakin tak kena air, wajib dilepas kocangnya. Wadalak, dalak ini Anda pijat. Jadi kalau Anda nak mandi jangan cuma mandi gini saja, juga macam sedikit itu sunnah. Kenapa? Karena Imam Malik cakap wajib. Memijat itu hukumnya wajib. Selama di mazhab lain itu wajib, di mazhab kita pasti sunnah. Itu intinya. Kaidahnya apa yang wajib di mazhab lain, di mazhab kita sunnah. Karena keluar dari masalah khilafiyah hukumnya sunnah. Karena mandi yang sah menurut dua madhab lebih afdol daripada mandi yang sah dalam satu madhab. Dulu saya punya kawan dari Tunisia belajar di Al-Ahqaf. Semuanya Syafi'i kecuali dia. Dia Maliki. Saya tanya, macam mana? Semua kena pijat. Belakang macam mana? Nah pijat-pijat macam mana tangan? Tak sampai. Minta tolong istri. Lama Anda punya istri seronok, saya macam mana? Pakai tali. Alamak, penat sangat. Wajib. Ya, wajib. Memangnya disebutkan di beberapa kitabnya, kalau tak punya istri kena pakai tali. Dipijat. Iya, dipijat.
Tapi seronoknya di mazhab Imam Malik, Anda kalau wudu menyentuh wanita tak batal. Itu yang seronok. Alamak, gaduh setiap hari pasal sentuh tak menyentuh. Karena penat, Syafi'i ini penat, masalah ini penat sangat. Penat sangat, menyentuh batal. Imam Malik tak macam itu. Berhubungan suami istri baru nak mencium, nak menyentuh tak batal. Seronok nih. Tapi wuduknya penat, wuduknya harus gosok. Tak apa-apa, saya bilang gosok 1000 kali pun tak apa-apa. Tapi jangan menyentuh batal. Menyentuh ini susah. Karena kadang kita tak nak menyentuh, tapi istri nak menyentuh. Atau mungkin dua-dua tak menyentuh, tapi tersentuh. Emang penat. Syafi'i dalam pasal ini susah. Buat taklif ini meniga-kalikan. Jadi setiap bagian tubuh yang terkena bagian tubuh yang terkena air disunahkan untuk 3 kali. Macam wudu. Macam wudu. Wa tartibu af'alihi, dan harus mandi itu dengan cara tartib. Bagaimana? Yang pertama ia gesilul kafain ini. Nak mandi dicuci ininya dahulu. Setelah itu al-farj. Mana? Farj, kemaluan. Wama hawalaihi, faraj dan hawalaihi. Summa yatamatmat wa yastansyik. Kemudian berkumur dan yastansyik. Masukkan air ke hidung. Summa yatawaddo, berwudu. Aywa. Summa yata'ahadul ma'atif. Tengok ma'atifnya mana? Apa? Lipatan-lipatan. Setelah lipatan-lipatan semua ada, baru tuangkan air. Tuangkan air dulu di mana? Kepala semua. Setelah kepala, alama akbala minasyikil aiman. Yang depan tapi sebelah kanan. Depan sebelah kanan dibasuh dahulu. Tangan kanan, ini kanan semua. Yang depan. Summa ma'adbara minhu. Sebelah kanan tapi yang belakang. Summa alama akbala minasyikil aisar. Sebelah kiri tapi yang depan. Summa alama adbara minhu. Kemudian sebelah kiri yang belakang. Pernah dengar, sudah pernah saya jelaskan masalah daqiqah. Hah? Sudah ya? Di sini maksudnya. Bagaimana daqiqah itu, bagaimana cara kita untuk setelah mandi kita takyah wudu. Karena dengan hilangnya hadas akbar, otomatis hadas asghar juga hilang. Makruhatul ghusl. Ayo. Makruhatul ghusli ya makruhatul wudu'il marrah. Sama, makruhatul ghusl apa saja yang dimakruhkan di mandi junub, dia juga dimakruhkan di wudu. Sama. Apa saja yang dimakruhkan di wudu, dia dimakruhkan di mandi junub. Baca yang nomor 2 bawah. Dimakruhkan bagi seseorang untuk makan, minum, tidur dan berhubungan lagi dengan suami istri, dalam keadaan dia junub dan sebelum dia mandi. Jadi dia junub, makan dahulu baru mandi, makannya makruh. Minum dahulu baru mandi, makruh. Jima lagi dengan istrinya dalam keadaan dia junub, makruh. Kalau tak nak makruh, mandi dulu baru makan, mandi dulu baru minum, mandi dulu baru second round dengan istrinya. Oke, wa yahsulu aslu sunnah. Ya Habib, dingin. Kalau tidak mau mandi, basuh saja kemaluan. Basuh saja kemaluan. Ayo. Bighuslis farad. Ya, nanya aslu sunnah bukan kamalu sunnah. Sunnah mandi itu minimum, maksudnya sunnah untuk mandi sebelum makan dan minum dalam keadaan junub. Minimum kalau Anda tak nak mandi, basuh kemaluan, baru Anda boleh makan, minum, tidur, atau ronde kedua dengan istri. Al-agsal al-masnunah. Sila.
الأغسال المسنونة كثيرة منها غسل الجمعة وغسل العيدين وغسل غسل الميت وغسل الاستسقاء والغسل للخسوف والغسل والإسلام الكافر وإفاقة المجنون والمغمى عليه وللحجامة ولدخول المسجد ولكل ليلة من رمضان. Lihat, al-aghsal al-masnunah, dia bukan sunnah mandi, bukan itu, tapi mandi yang sunnah. Jangan tersilap, karena tak salah sunanul ghusl sudah lepas. Apa saja yang disunahkan dalam mandi itu sunanul ghusl. Al-aghsalul masnunah itu maknanya mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah itu banyak. Dibilang ausalaha fi bughyatil mustarsyidin ila sab'ah wa thalathin. Kitab Bughyah Mustarsyidin karangan siapa ini? Hah? Kan, itu namanya Tarsyihul Mustafidin. Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Dibilang Sohibul Bughyah. Sohibul Bughyah ini dia adalah ikhtisar dari 7 fatwa. Tahsilah Fatawa bin Yahya, Al-Habib Abdurrahman bin Umar bin Yahya, Fatawa Al-Ashqar, Fatawa Abdullah bin Husin bil Fiqih, Fatawa Bamakromah. Ada 7 fatwa, saya lupa 4. Bughyah ini kitab yang sangat penting. Kalau boleh Anda beli. Ini kitab yang sangat penting sekali, Bughyah Mustarsyidin ini. Ada cetakan yang biasa, Darul Fikir, itu murah, itu mungkin setakat ini tak sampai 50 ringgit, 40, 30 ringgit. Ada lagi cetakan yang bagus, 4 jilid. Macam ini. Hah? Bukan. Darul Nur. Cetakan Darul Nur 4 jilid. Itu kalau Anda boleh beli itu selamat. Saya sudah baca ini dengan kawan saya dari Amerika itu. Kita murojaah berdua, 4 jilid ini hafal semua. Kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada kitab adim, kitab adim. Bughyah bukan kitab biasa dia, karena dia fatawiyah. Karena fatwa ini levelnya lebih tinggi sedikit daripada macam ini. Karena fatwa itu ada hubungannya dengan bagaimana kita melihat orang itu. Tapi kita fikih tanpa melihat orang, dia hanya melihat nusus. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Aghsal Masnunah itu sampai 37. Tak sampai, tak ya kita sebutkan sampai 37. Tapi biasanya inti dari mandi sunnah itu untuk satu sebab. Apa itu? Keramaian. Berkumpul karena keramaian. Ketika ada perkumpulan disunahkan mandi. Macam mana kalau berkumpul tak ada yang mandi? Lama apa ini, bau misik semua ini orang-orang. Yang pertama adalah Jum'ah. Biasanya macam itu. Lihat, hampir majority hal-hal yang diwajibkan untuk mandi rata-rata karena keramaian. Tengok, nomor pertama apa? Ghuslul Jum'ah. Ghuslul Jum'ah ini adalah mandi sunnah yang paling afdol. Imam Syafi'i tengok ada hadis dibilang irtasil walau ka'san bidinar. Ada sebuah hadis mengatakan mandilah walaupun harga 1 gelas 1 dinar. 1 dinar yang cakap dengan saya sekitar 500 ringgit. Kalau hari Jumat harga air itu 500 ringgit 1 gelas, tetap mandi. Karena mandi Jumat itu mandi yang pahalanya besar. Imam Syafi'i kalau hadis ini sahih, mandi Jumat akan saya wajibkan. Ternyata hadis ini tak sahih. Karena itu mandi Jumat hukumnya sunnah. Tapi selama dia sunnah ini tak semua sunnah levelnya sama. Ada beberapa sunnah itu levelnya tinggi, beberapa sunnah levelnya tinggi. Ketika sunnah ini levelnya tinggi, maka sunnah ini pahalanya besar. Tengok nomor 4, baca Rasyikah. وهو أفضلها ولا يسن إلى المريض الحضور ويدخل وقته بطلوع الفجر الصادق وينتهي باليأس من فعله. وهو أفضلها, dan mandi Jumat itu adalah mandi sunnah yang paling afdol daripada mandi-mandi sunnah yang lain.
Wala yusannu illa limuridil udur, dan tidak disunahkan Anda ini mandi Jumat kecuali hanya orang yang ingin hadir sholat Jumat. Maknanya perempuan tak sunnah mandi ini, karena perempuan tak hadir sholat kalau dia tak nak hadir. Tapi kalau dia nak hadir, boleh. So, perempuan tidak wajib hadir sholat Jumat. Bukan maknanya tidak sah sholat Jumat. Di Jordan itu ada beberapa wanita hadir sholat Jumat. Atau di Malaysia tak ada ya? Tak ada. Di Jordan ada tempat kecil untuk, jadi wajib besar gitu. Ada tempat kecil mungkin macam ini untuk perempuan yang nak hadir. Boleh, nak hadir boleh. Tapi banyak yang tak hadir. Kalau nak hadir, mandi. Nak hadir disunahkan untuk mandi. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri shadiq, dan mulai masuk sunnah mandi Jumat dengan terbitnya al-fajrus shadiq. Terbitnya al-fajrus shadiq. Fajrus shadiq ini tahu bedanya kan? Sudah saya jelaskan. Fajrus shadiq sama fajrul kadhib. Belum. Fajrus shadiq ini macam ini. Ini kalau matahari, ini matahari ya. Dia terbit macam ini. Sikit. Ketika dia terbit, cahaya ini akan menyebar. Mana tadi saya bilang? Ini ya, contohnya ini laut. Ini matahari nak terbit, ini awan. Ini matahari nak terbit. Di sini. Ketika dia terbit, cahaya ini akan memancar ke sini. Dibilang muntashir dau'u, menyebar. Ketika cahaya itu menyebar, dibilang fajar ini adalah fajar yang shadiq. Anda tengok, ketika Anda awal-awal subuh, Anda tengok nanti ada macam cahaya macam ini. Ada ketika malam sebelum masuk waktu subuh, itu bila-bila ada cahaya di sini saja. Cahayanya ke atas. Itu dibilang al-fajrul kadhib. Al-fajrul kadhib itu macam mana? Ada cahaya, tapi ketika malam, tapi dia ke atas. Tapi al-fajrul shadiq, dia menyebar. Kenapa dibilang al-kadhib wa shadiq? Karena kadhib itu setelah ada cahaya ini, gelap lagi. Tak ada cahaya, ini maknanya ini berdusta nih. Ini fajar ini apa? Berdusta. Tapi setelah fajrul shadiq ini, setelah ada cahaya, terus cahaya semakin lama semakin banyak, akhirnya terang semacam ini, terang semacam ini. Itulah beza antara al-fajrul shadiq sama al-fajrul kadhib. Misalnya masa antara dua itu tak banyak. Tak banyak, paling 40 menit, 30 menit, itu saja. Dibilang seperti ekornya serigala. Yang kata masa zaman Nabi yang tiba muadzin, satu azan masa kadhib, satu azan masa shadiq pun. Mungkin macam itu. Itu karena untuk mengingatkan bahwasanya fajrul shadiq ini, fajrul kadhib ini belum masuk waktu sholat. Makan dulu, masih boleh. Tapi kalau sudah masuk fajrul shadiq, beza lagi. Dibilang mulai masuk waktu sunnah untuk mandi Jumat itu adalah ketika masuk fajrul shadiq, bukan fajrul kadhib. Berbeza dengan mandi ketika Id. Mandi sunnah Idul Fitri, Idul Adha bukan mula fajrul shadiq, tapi mula tengah malam. Kenapa? Karena Idul Fitri, Idul Adha ini semua nak mandi, perempuan pun nak mandi. Apa? Ayo, kalau mulanya mandi mula subuh, boleh jadi nanti, terutama yang wanita-wanita yang mandinya 2 jam 4 jam, tak tahu buat apa saja itu di tandas. Wayantahi, kalau nanti Anda akan ada masalah penting di sini, tapi tak
Jadi di kitab yang lebih tinggi lagi namanya Al-Qaulul Mukharraj. Pernah dengar? Pernah dengar? Al-Qaulul Mukharraj. Masalah yang mirip. Ingat, tengok ini. Masalah yang tahu mirip ya, hampir-hampir sama, tapi hukumnya berbeza. Pasti hukumnya yang satu ada yang cakap di yang kedua, yang kedua ada yang cakap di yang pertama. Tengok masalah ini. Mandi Jumat dan mandi hari raya sama-sama mandi sunnahnya kan? Tapi satunya mula tengah malam, satunya mula ketika subuh. Ada pendapat mengatakan mandi hari raya mula subuh, mandi Jumat mula pendapat itu selalu semacam itu. Selalu semacam contoh sholat dan tawaf. Kalau kita ketika tengah-tengah sholat batal, kita mula dari awal lagi sholat kita. Tengah-tengah sholat kentut, mula dari awal. Tapi ketika tengah-tengah tawaf berkentut, tak mulai dari awal. Kita sambung. Padahal Rasul cakap as-sholat at-tawafu kas-sholat. Tawaf itu macam sholat. Karena itu ada pendapat yang mengatakan hukumnya sholat ada di tawaf dan hukumnya tawaf ada di sholat. Maknanya ada pendapat mengatakan kalau tawafnya batal ulang dari awal, kalau sholatnya batal tak payah ulang dari. Ada pendapat macam itu. Itu di dalam istilah fikih Syafi'i namanya Al-Qaulul Mukharraj. Insyaallah bila kalau kita selesai lebih awal ini dari Muqarrar, kita boleh membaca istilahat fikih. Karena setiap ilmu itu punya istilah. Kalau kita selesai awal, saya kira tak mungkin selesai awal. Kalau kita selesai awal, itu ilmu yang sangat penting. Dulu saya sudah pernah baca satu kali sampai hatam dengan murid-murid saya dari Jordan, dari Turki. Kitab namanya Matlabul Iqad fi syai' min hururil alfa. Itu dibilang Qaulul Mukharraj. Sayangnya dengan bahasa Arab semua, tak ada dengan bahasa Melayu semua, kelasnya dengan bahasa Arab. Saya pernah mengajar kitab Minhajut Thalibin sampai kitab Zakah. Kitab di atas level ini dua level di atas ini. Tapi juga lil asaf bahasa Arab semua ada yang. Lihat, Ghuslul Aiden. Lihat, yang nomor 2 Ghuslul Aiden. Wa in lam yuridil hudur. Wa in lam yuridil hudur. Disunahkan untuk mandi ketika 2 hari raya walaupun tak nak hadir sholat Id. Wanita pun yang di rumah juga disunahkan untuk hadir sholat, bukan sholat Id, disunahkan untuk mandi walaupun dia tak nak hadir. Karena Anda mandi 2 hari raya bukan untuk sholat, untuk menghormati harinya. Tapi Jumat bukan untuk menghormati harinya, tapi sholatnya. Karena Jumat ini setiap minggu ada, tapi Idul Fitri itu 1 tahun cuma 2 kali. Jadi wanita yang tidak pernah mandi disunahkan untuk mandi setahun 2 kali. Macam mana? Wanita boleh mandi 1 hari 3 kali. Orang-orang Arab tuh pelik sedikit dengan kita. Macam mana? Orang Indonesia, Malaysia mandi 1 hari 2 kali. Kita kan biasa kan mandi hari 2 kali, pagi mandi, petang mandi, sore gitu mandi. Mereka orang Arab sedikit pelik. Ya macam mana mandi macam itu? Kita mandi 1 minggu 3 kali. Macam itu. Mereka pelik sedikit. Dan kenapa? Ante ini macam itik. Mandi. Udah kecil di Indonesia itu kalau ada ibu apa maknya marah, sana mandi sana. Gitu. Nak main mandi. Pagi nak main mandi, setelah main mandi, nanti petang juga mandi pula. Macam itu. Orang Arab tak macam itu.
mandi mungkin 1 minggu 3 kali itu oke lah mereka. Lagi di tempat-tempat yang dingin-dingin macam Jordan, Suriah, boleh jadi 1 minggu 2 kali, satu kali. 1 hari 1 kali sedikit jarang. Yang Aidin tu dia mula tengah malam maghrib. Tak, tengah malam. Tengah malam itu bukan maghrib. Maghrib itu awal malam. Kalau masa maghrib tu tak sah. Tak sah, belum. Dia dikatakan mandi. Mandi iya, mandiin tidak. Mandi itu secara ini boleh. Mulai tengah malam itu macam ini ya. Malam itu mulai maghrib. Maghrib sampai tuluul syams, bukan tuluul fajar, sampai tuluul syams. Kira-kira berapa jam? Mulai maghrib sampai terbit matahari. 6 jam, 12 jam, contoh 12 jam. Berarti 6 jam setelah maghrib itu mulai tengah malam. Macam itu caranya. Dan berbeza-beza. Saya tak boleh cakap jam 12 malam. Karena di Malaysia tengah malam bukan jam 12 malam. Karena maghrib pukul 7. Pukul 7.30 kan? Berarti 4 jam setengah setelah itu pukul 12 malam itu belum tengah malam. Di Malaysia mungkin tengah malam pukul 1.30 IM baru masuk tengah malam. Di Indonesia pukul 12 sudah tengah malam karena maghrib 5.30 sudah maghrib. 5.30 sudah, jadi antara Indonesia maghrib itu 2 jam. 2 jam. Beza. Di Jordan berbeza antara musim. Di musim dingin pukul 5 sudah maghrib. Di musim panas boleh jadi pukul 8 itu baru maghrib. 8 subuh baru maghrib. Itu benar. Subuh itu pukul 3.30. Jadi kita dulu pernah puasa itu 17 jam. Saya pernah itu malam itu 17 jam puasa, 17.30 puasa. Bukan Jordan. Hadramut standar ya. Hadramut standar. 14 macam itu. Wa ghuslu ghasilil mayyit. Dan juga yang disunahkan adalah mandinya orang yang memandikan mayit, bukan mayitnya. Memandikan mayit hukumnya wajib. Yang disunahkan adalah setelah orang itu memandikan mayit, dia disunahkan untuk mandi. Karena kenapa? Macam mana ya? Orang setelah menyentuh mayit macam bukan kotor. Ya, ada macam takut, ada macam auranya macam lihat. Sawaun kanal mayyit musliman atau kafiran. Walaupun mayitnya itu kafir atau muslim, wa sawaun kanal ghasil tahiran au haidon. Walaupun yang memandikan itu perempuan itu haid atau tak haid. Kadang-kala kalau mayitnya perempuan yang mandikan perempuan, yang memandikan itu disunahkan untuk mandi walaupun dia dalam keadaan haid. Karena ini bukan mandi untuk suci dari haid. Ini adalah mandi sunnah karena dia baru memandikan mayit. Karena aura-aura mayit itu boleh berpindah ke dia. Jadi macam lemas, wallahu a'lam. Cakapnya macam lemah badan setelah memandikan mayit. Disunahkan untuk mandi untuk menghilangkan rasa-rasa itu. Cepat-cepat mandi, jangan tunda-tunda. Belum pernah mandikan mayit? Di Hadramut itu ada orang khusus untuk itu. Namanya Syekh Abdul Qawi Bafadl. Jadi kalau ada kawan-kawan saya, ayo nak mandi daurah mandikan mayit 1 hari 2 kali kelas, langsung dikirim ke Abdul Qawi Bafadl ini. Kerjanya dia hanya mandikan mayit. Orang-orang mayit besar-besar dia semua yang mandikan. Bebal semua yang mandikan Abdul Qawi Bafadl ini. Saya punya anak buah, anak makcik saya pandai pasal ini. Anak makcik saya memandikan mayit karena dia pernah belajar dengan Abdul Qawi Bafadl ini. Hati-hati, mandi mayit ini banyak yang salah paham. Jangan memandikan mayit di luar. Di beberapa adat istiadat, walaupun dia wanita, mayitnya itu diletak di macam halaman. Kemudian, maaf,
payudaranya ditutupi macam kelapa itu apa? Batok kelapa, batok kokonat, ditutupi itu saja sama kemaluannya begitu saja. Jadi semua orang boleh tengok dia semua. Ada macam itu. Tak tahu di Malaysia macam mana. Di dalam kan? Di dalam. Yang penting harus di tempat yang tertutup. Tak boleh. Karena kita memperlakukan mayit macam kita memperlakukan orang hidup. Orang hidup kalau Anda buat macam itu marah tak? Kemaluan saya terlihat orang-orang. Macam mana? Tak boleh. Memandikan orang mayit itu fun. Di antara ilmu yang tak boleh cuma dengan teori, harus dengan praktikal. Saya tak boleh, saya ini sedikit takut orangnya, sedikit takut nanti gitu boleh mimpi kalimat penat saya. Iya, Nabi sholat Jumat tadi sampai sholat Jumat lah ya. Sampai al-ya'su minha, sudah tak mungkin lagi sholat Jumat. Mandi raya. Hah? Mandi raya wa yakhruju bil ghurub. Tengok ini. Wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili wa yakhruju bil ghurub. Karena mandi Idul Fitri ini bukan untuk hadir Idul Fitri, tapi untuk menghormati hari. Selama harinya masih ada, masih disunahkan mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ghuslu ghasilil mayyit. Wal ghuslu lil istisqa. Ghuslu yakni disunahkan sebelum sholat meminta hujan, disunahkan orang itu untuk mandi. Karena Anda nak sholat istisqa, itu bukan sholat sendiri-sendiri, tapi sholat berjamaah. Kalau semua tak ada yang mandi, macam mana? Semua tak ada yang mandi, macam mana? Yang datang bukan hujan. Apa? Rexona apa? Deodoran. Yang datang bukan hujan tapi deodoran. Oke, al-ghuslu lil istiqa. Ayo baca nomor 3, Kasika. Bukan limuridin. Dan masuk waktu untuk murid di sholat. Kadang-kala dia dapat istisqa ini sendiri. Kalau dia sholat itu sendiri, maka masuk waktu sunnah mandi istisqa ketika dia nak sholat. Tapi disunahkan wali muridiha jama'atan bijtima'in nasi laha. Dan disunahkan waktu masuknya untuk sholat istisqa, disunahkan untuk mandi, untuk sholat istisqa, masuk waktunya ketika orang itu mulai berkumpul. Ketika datang 1, 2, 3, mandi sekarang. Cepat-cepat. Langsung berangkat. Semakin dekat waktunya semakin oke. Karena kalau mandi, bila sholat istisqa 4 jam lagi, mandi dulu. Make up sudah luntur semua. Deodoran sudah habis. Karena itu sholat Jumat pun macam itu. Sholat Jumat pun semakin dekat waktu sholat Jumat semakin bagus. Apa ada Syekh Fauzan pernah beri saya satu bed wabirrawahi aula. Ya ini kalau Anda nak berangkat, jadi Anda nak berangkat pukul berapa? Saya nak berangkat pukul 11. Ya sudah, pukul 11 kurang 3, pukul 10.30 baru mandi. Jangan nak berangkat pukul 11, pukul 5 sudah mandi. Akhirnya pukul 6 badan sudah apa? Busuk. Janganlah cakap busuk, macam itu tak sedap itu busuk itu. Bau tak sedap. Di Indonesia busuk itu sedikit kasar lah. Sedikit kasar. Makanya busuk itu buah itu rosak. Itu namanya busuk. Alamak, bau Anda busuk. Wal ghuslu lil khusufi wal kusuf. Sama. Anda nak sholat kusuf dan khusuf, itu disunahkan untuk berkumpul juga. Sunahkan untuk berkumpul. Ketika Anda berkumpul, maka disunahkan untuk mandi. Kenapa? Karena kalau semua tak mandi, penat nanti urusannya. Tak jadi sholat
khusuf dan kusuf nanti. Ai khusuful qamar wa kusufi syams. Kalau pakai kha maknanya bulan, gerhana bulan, pakai kaf maknanya gerhana matahari. Wa yadkhulu waqtuhu bibtida'it taghayyur, dan mula masuk waktu untuk apa namanya? Mandi itu bibtida'it taghayyur, dengan mula berubah. Jadi bulan itu mulai berubah disunahkan untuk mandi. Matahari mula untuk berubah disunahkan untuk mandi. Wa yakhruju bil injila'it tam, dan keluar waktu sunnah mandi itu dengan injila. Injila itu terang lagi. Kan ketika matahari itu kusuf, gelap. Pernah nggak dalam matahari? Pernah? Pernah dalam matahari kan? Tiba-tiba siang jadi malam lagi. Terus siang lagi. Betul apa tak? Bulan pun macam itu. Bulan purnama tiba-tiba ketika mulai terang lagi sudah tak sunnah mandi lagi. Ayo. Wali islamil kafir, dan disunahkan mandi untuk disunahkan mandi ketika seorang kafir itu masuk Islam. Orang kafir itu masuk Islam. Baca nomor 5. Dan masuk waktu sunnah mandi Islam ini untuk masuk Islam ketika dia masuk Islam, dan akan sudah hilang kesunahannya dengan masuknya dengan waktu lama itu hilang. Maknanya dia masuk bila? Masuk hari Rabu. Sudah 1 bulan sejak dia masuk, tapi masih belum mandi sunnah. Sunnah mandi untuk masuk Islam akan menjadi sunnah kecuali ketika dia kafir, masih dalam keadaan kafir, pernah ada salah satu mujibatul ghusl. Pernah keluar mani, pernah menikah, pernah apa, pernah ini, dan dia tak pernah mandi untuk mujibatul ghusl ini. Kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, bukan sunnah mandi, tapi wajib mandi. Tapi kalau tak ada, masih belum sempat keluar mani, belum sempat apa, kemudian dia masuk Islam, disunnahkan untuk mandi mulai dari ketika dia masuk Islam dan keluar ketika dia sudah masuk waktu yang lama. Aubil dia tak nak, dia berpaling. Anda nak sholat, tak nak, nak mandi, tak nak. Wa yusannu an yaghtasila bima'in wa sidir, dan disunahkan untuk mandi dengan air dan sidir. Orang di sini kalau memandikan orang mati pakai apa? Hah? Ya itu sudah. Sidir itu adalah beberapa tumbuhan yang digunakan untuk memandikan orang mati. Itu adalah mix dari 3 tumbuhan. Saya lupa apa. Salah satunya duaidiroh apa gitu. Di mix jadi satu, jadinya sidir. Dia tumbuhan, sedikit-sedikit tumbuhan dia, sidir. Sidir itu gunanya orang yang dimandikan dengan itu serangga tak senang masuk. Wa an yuzila jami'a sya'ri badanihi ihlalih yatadzakar, dan disunahkan untuk menghilangkan semua syar, bulu-bulu yang ada kecuali lihyatul zakar. Ini apa namanya? Janggut. Janggut bagi laki-laki tidak disunahkan. Kalau dia masuk Islam dan dia punya janggut, dan disunahkan untuk yang lainnya disunahkan untuk bulu ketiak, bulu apa semuanya sunahkan untuk dibuang. Fa'in ajnaba au hadot fil kufri ijtama'a ghuslan, dan jika dia dalam keadaan kufur pernah junub atau berhaid, maka ketika itu akan berkumpul 2 mandi. Mandi sunnah untuk masuk Islam dan mandi wajib untuk junub atau haid. Wajibun wa mandub wa yahsulani innawahuma. 2 wajib, 2 sebab mandi ini, satunya wajib, satunya sunnah. Cukup dengan 1 mandi dan Anda berniat 2 dapat. Wa yahsulani innawahuma fa innawa ahadahuma hasola faqat. Kalau dia cuma berniat 1, saya mandi ini hanya mandi untuk junub saja, dapat pahala mandi junub, tapi tak dapat mandi sunnah.
masuk Islam. Tapi kalau dia satu kali mandi berniat dua, mandi masuk Islam dan mandi junub, dia mendapat 2 pahala. Wa kadza yuqalu fil majnun wal mughma alaih. Dan begitu pula setelah ini dikatakan disunahkan untuk mandi bagi orang yang baru sadar dari kegilaannya, dia gila kemudian sadar, dan dia pingsan kemudian sadar. Disunahkan untuk mandi, kecuali kalau dia ketika pingsannya atau ketika gilanya pernah ada mujibatul ghusl, maka ketika itu dia wajib mandi, bukan sunnah. Dan cukup satu kali mandi dengan 2 niat, dia sudah mendapat 2 pahala. Wa ifaqatul majnun wal mughma alaihi walil hijamah. Dan juga disunahkan mandi untuk hijamah, untuk bekam. Setelah bekam disunahkan untuk mandi. Ai ba'daha wa mithluha al-fasad. Setelah begitu pula seperti hijamah itu adalah fasad. Fasad itu, kalau hijamah itu mengeluarkan dari sini, fasad itu dari kepala, namanya fasad. Kalau hijamah dari selain kepala. Walidukhulil masjid, dan disunahkan sebelum masuk masjid untuk mandi. Walikulli lailatin min Ramadan, dan setiap malam daripada bulan Ramadan disunahkan untuk mandi. Wa yadkhulu waqtuhu bil ghurub, dan masuk waktu sunnah mandi untuk Ramadan masuk dengan tenggelamnya matahari dan keluar dengan terbitnya fajar. Adapun mandi untuk sholat 5 waktu tak disunahkan. Jadi nak duhur mandi, nak asar mandi tak sunnah. Boleh mandi, tapi tak sunnah. Tapi tak sunnah. Oke, wa yahrumu alal junub. Kita teruskan sekejap. Wa yahrumu alal junubi. يحرم على الجنوب 6 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن بقصد القراءة. Wa yahrumu alal junubi 6 asya, dan diharamkan bagi seorang yang berjunub 6 hal. 4 sama dengan wudhu, yang 2 plus. Orang yang junub dan yang tak punya wudhu tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh menyentuh Al-Quran, dan tidak boleh untuk membawa Al-Quran. Khusus untuk junub ditambahi 2 hal. Apa? Al-lubus fil masjid. Dia tinggal di masjid, berdiam di masjid, walaupun biqadril subhanallah, 2 detik saja. Dia tak ada kerja, dia junub masuk masjid 2 detik, haram. Baca nomor 8 Pasika. Wa mithluhu, yang seperti berdiam di masjid taraddud. Taraddud itu Anda masuk dari pintu, keluar dari pintu yang sama. Itu namanya taraddud. Berbeza dengan murur, lewat di masjid. Apa itu lewat? Lewat itu adalah Anda masuk dari pintu, keluar dari pintu yang lain. Orang junub boleh lewat di masjid, tapi tak boleh taraddud tak pulang alik di masjid, tak boleh. Taraddud itu adalah Anda masuk masjid dari pintu depan, keluar dari pintu depan. Itu namanya taraddud. Murur itu Anda masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang. Junub tak apa, lewat saja tak apa-apa. Itu kenapa boleh? Itu dari ayat Al-Quran. Illa abiru sabili. Illa abiru sabili, dalam ayat Al-Quran. Kecuali dia itu tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid, orang yang junub, kecuali dia ada udzur. Seperti apa udzurnya? Ughliqa alaihil masjid. Dia tidur, ketika tidur dia mimpi, keluar mani, mimpi seronok, keluar mani, bangun-bangun, pengurusi sudah kunci pintu semua. Macam mana? Atau dia di masjid, dia boleh keluar, tapi di luar ada perompak-perompak, dia keluar akan dirompak, dan dia di masjid dalam keadaan junub, tak apa. Au khafa minal khuruji minhu wa illa jazalahul mukus. Kalau dia takut atau terkunci oleh pengurusi, maka dia boleh untuk tetap di masjid, dan dia wajib untuk bertayamum tanpa menggunakan debu masjid, dan dia tidak haram untuk masuk masjid orang kafir dan anak kecil atau orang gila walaupun mereka junub. Tengok, orang kafir junub masuk masjid boleh tak? Boleh. Orang Islam junub masuk masjid tak boleh.
Kenapa ya? Karena memang orang kafir ini bila dia tak junub, hampir junub terus. Kalau kita tak memperbolehkan mereka masuk masjid dalam keadaan junub, bila mereka nak mendapat hidayah, Wa qiraatul Qur'ani bi qasdil qiraah, dan membaca Al-Qur'an dengan maksud membaca Al-Qur'an walaupun dia dengan selainnya. Syarat untuk haramnya qiraah itu ada beberapa. Yang pertama adalah dia harus membaca Quran itu Quran yang sunnah, bukan Quran yang wajib. Ada beberapa membaca Quran itu wajib, macam membaca Al-Fatihah. Ada orang junub pernah dengan sholat hurmatul waqt. Jadi dia ini junub, nak air tak ada, nak debu tak ada. Macam mana saya tak sholat? Tak, Anda sholat. Sholat dalam keadaan junub tapi tak ada wudhu dan tak ada air. Sholat, Anda boleh sholat, tapi lakukan semua yang wajib saja. Sholat baca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, rukuk. Jangan baca surat pendek, karena surat pendek hukumnya sunnah. Dan Anda bukan dalam keadaan diperbolehkan membaca hal yang sunnah, karena Anda ini terdesak. Karena tak ada debu, tak ada air, ini sangat jarang sekali. Anda diperbolehkan membaca hal-hal yang wajib, tapi hal-hal yang sunnah tak. Hal-hal yang sunnah tak. Karena itu diharamkan, disyaratkan untuk pengharaman membaca Al-Quran bagi junub, yang dibaca itu harus Al-Quran. Maknanya kalau dia membaca Taurat dan Injil, tak apa. Berapa ada orang Islam baca Taurat Injil dalam keadaan junub, tak apa. Dan harus Al-Quran itu dalam keadaan sunnah. Apa yang Anda baca ini bukan bacaan wajib. Al-Fatihah dalam keadaan wajib kan? Dan dia juga Al-Quran. Dan orang junub dalam sholatnya hurmatul waqt diperbolehkan untuk membaca Al-Fatihah, tapi tidak diperbolehkan untuk membaca surat pendek. Oke? Di mushaf tu baca Al-Quran saja. Quran saja. Qaumuha bil lafadz, harus membaca itu ada lafadznya, ada lafadznya. Sekiranya dia boleh dengar. Gini gitu. Walaupun dia itu menggerakkan mulutnya dengan bacaan Al-Quran, tapi tak dianggap haram. Karena yang namanya membaca dalam fikih harus ada suaranya. Sekiranya dia boleh dengar, dia boleh dengar. Kecuali dia boleh dengar, kalau dia tuli tak apa-apa. Sekiranya dia boleh dengar kalau dia tak ada halangan. Wa qaunuha min muslimin mukallaf, yang buat itu adalah seorang muslim dan dia mukallaf. Kalau yang buat baca Quran dalam keadaan junub bukan muslim dan mukallaf, kadang dia muslim tapi dia tak mukallaf, macam anak kecil. Inilah adalah syarat untuk membaca Al-Quran, syarat untuk pengharaman membaca Al-Quran. Baca nomor 9, Rasyika. Ayat wahdaha au ma'a ghairiha. Dia membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran sahaja atau Al-Quran plus selain Al-Quran. Kadang-kala orang itu nak membaca Quran bukan Al-Quran tapi untuk ceramah dalam keadaan junub. Boleh tak? Boleh. Terus dia berdalil apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dalam keadaan junub. Dia hanya ingin menyampaikan apa hukumnya, atau dia nak berkisah tentang Nabi Musa. Ulqu ma antum mulkun fa ulqiya saharatu sajidin amantu bi rabbi Musa wa Harun. Dia bukan nak membaca Al-Quran, tapi dia ingin berkisah tentang Nabi Musa dan para penyihir melewati Al-Quran. Haram kalau dia berniat dua-duanya. Kalau dia hanya berniat berkisah saja, halal. Fa in lam yaksudha, kalau dia tidak berniat membaca Al-Quran, seperti berniat berzikir saja, berniat
berzikir ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukankah Allah ada lafaz Al-Quran Allah itu banyak? Dia cakap Allah bukan untuk Al-Quran tapi berzikir. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallahu lalahikun. Kalimat itu adalah ayat dalam Al-Quran, tapi dibuat doa untuk naik kendaraan. Itu zikir. Apa? Anda nak baca wirid. Beberapa syekh thariqah beri wirid banyak kan? Amanar Rasulu bima unzila bil mu'minun kullun amana billah. Baca itu 100 kali. Tak apa-apa karena itu bukan niatnya untuk Al-Quran, niatnya untuk berzikir. Au mawaiduhu, untuk berceramah menggunakan Al-Quran. Berceramah menggunakan Al-Quran. Mauidhah hasanah. Au kisos, bercerita tentang Nabi Musa dan penyihir. Awit tahafud, untuk tahafud ini ada khilaf. Tahafud ini untuk menghafal. Awit tahassun ini melindungi diri. Seperti kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Muawwidatan ini mempunyai faedah untuk melindungi diri dari sihir. Kita baca 2 ayat itu bukan untuk Al-Quran tapi untuk melindungi diri kita. Walam yaksud ma'ahal qiraah, dan dia tidak bermaksud membaca Al-Quran, hanya ini saja maksudnya. Atau dia tak maksud apa-apa, au atlak, tak maksud apa-apa. Kenapa Anda baca? Tadi saya iseng saja, apa iseng itu? Saja. Saya lidah saya tak ada kerja, saya baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, macam itu seronok saya. Tak haram. Yang haram hanya kalau Anda berniat membaca Al-Quran. Lam yahrum, maka itu tidak haram. Ada yang nak tanya? Yang ini haram untuk orang yang dalam keadaan jenazah itu untuk haid nifas. Semuanya. Jadi habis ini untuk macam orang kata dia nak baca baca Quran tu dengan niat zikir. Dengan zikir tu memang yang doa-doa tertentu sahaja. Doa itu saja ya. Ada beberapa ayat itu memang untuk berzikir, macam amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ada yang ayat kursi. Itu kan untuk berzikir. Tapi yang untuk berzikir apa contohnya? Banyak ayat-ayat yang mungkin tidak untuk berzikir. Macam wa ulqiyas saharatu sajidin. Apa zikirnya itu? Wadah, wallahu a'lam. Bisawab. Kita dulu sekejap. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.